Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Arifin dengan NRP 55542310006. Di sini saya akan membahas tren seputar teknologi dan juga pemodelan 3D saat ini. Dimana setelah saya coba cari-cari di internet, saya menemukan bahwasannya untuk tren teknologi saat ini itu pemetaan 3D dapat dilakukan dari LiDAR hingga digital twin, di mana kita akan membangun sebuah dunia virtual seperti itu. Oke, lanjut. Oke, selama beberapa abad, peta dua dimensi itu telah menjadi alat utama kita untuk uh, memahami dunia dunia kita, seperti menunjukkan lokasi, jarak, dan hubungan spasial dalam bidang datar. Namun, dunia kita tidaklah sekedar seperti itu saja. Kita memiliki sebuah ketinggian, kedalaman, dan juga volume. Untuk benar-benar merepresentasikan realitas secara utuh, kita memerlukan dimensi ketiga, di mana inilah ranah pemetaan 3D, di mana sebuah bidang yang telah mengalami evolusi secara pesat dapat beralih dari sekedar model visual menjadi representasi virtual yang hidup dan juga interaktif, di mana perjalanan ini didorong oleh teknologi akuisisi data canggih seperti LiDAR dan juga fotogrametri, yang dimana memungkinkan kita untuk menangkap bentuk fisik dunia dengan presisi yang luar biasa, dimana puncak dari evolusi ini adalah konsep digital twin atau kembaran digital, sebuah model virtual dinamis yang tidak hanya mereplika wujud fisik dari sebuah objek atau wilayah atau kota, tetapi juga perilakunya secara real time, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, di mana kita bisa merepresentasikan lingkungan kita atau permukaan bumi, seperti ada ketinggian seperti gedung-gedung dan juga ada kedalaman seperti jurang dan sebagainya. Oke, langkah satu di mana kita akan menangkap realitas dengan LiDAR dan juga fotogrametri. Seperti kita tahu, LiDAR atau Light Detection and Ranging merupakan teknologi pemindaian aktif yang bekerja dengan menembakkan puluhan hingga ratusan ribu pulsa laser per detik ke suatu permukaan, di mana sensornya nanti itu akan mengukur waktu yang dibutuhkan setiap pulsa untuk kembali. Karena kecepatan cahaya konstan, jarak dapat dihitung dengan sangat akurat, dan juga ketika dipasang pada wahana yang bergerak seperti pesawat, helikopter, drone, ataupun mobil, tidak dapat dengan cepat memetakan area yang luas dan menghasilkan data yang utama disebut awan titik atau point cloud. Selanjutnya ada fotogrametri. Fotogrametri adalah seni dan juga ilmu untuk melakukan pengukuran dari foto. Dalam pemetaan 3D modern, ini biasanya melibatkan pengambilan ratusan atau ribuan foto udara yang saling tumpang tindih atau overlap, menggunakan kamera resolusi tinggi yang dipasang pada drone atau pesawat, di mana perangkat lunak fotogrametri kemudian mengidentifikasi titik-titik yang sama pada beberapa foto dan juga akan melalui proses yang namanya triangulasi yang kompleks, di mana ia akan menghitung posisi 3D dari setiap titik tersebut. Langkah kedua yaitu dari awan titik ke model 3D yang bermakna. Point cloud mentai yang dihasilkan oleh LiDAR atau fotogrametri tadi itu hanyalah kumpulan titik yang masif. Nah, langkah selanjutnya adalah memprosesnya menjadi model 3D yang lebih terstruktur dan juga berguna, di mana proses ini akan melibatkan klasifikasi titik menggunakan algoritma dan juga point cloud yang diklasifikasikan dalam berbagai kelas seperti tanah, vegetasi, bangunan, dan juga jaringan listrik. Pemodelan permukaan titik-titik diklasifikasikan sebagai tanah digunakan untuk memuat digital train model atau DTM yang akurat, dan sementara semua titik yang digunakan untuk membuat digital surface model DCM. Dan juga akan ada yang namanya ekstraksi fitur dan juga pemodelan 3D. Dari titik-titik yang diklasifikasikan sebagai bangunan, perangkat lunak dapat secara otomatis atau semi-otomatis mengekstraksi jejak bangunan dan juga membuat model 3D padat atau solid dari setiap gedung. Hasilnya itu akan menghasilkan sebuah model 3D statis kota atau wilayah, di mana hal ini sangat berguna untuk visualisasi seperti perencanaan kota dan juga simulasi garis pandang atau line of sight hingga pelestarian cagar budaya. Selanjutnya ada langkah ketiga yaitu puncak evaluasi
evolusi atau digital twin. Apa yang membedakan digital twin dengan model 3D biasa? Kuncinya adalah konektivitas data secara real time. Model 3D yang dibuat dengan lidar atau fotogrametri itu diintegrasikan dengan data dari berbagai sumber, seperti sensor Internet of Things atau IoT, di mana data dari sensor lalu lintas, sensor kualitas udara, sensor level air sungai, dan juga sensor hunian parkir. Dan ada sistem operasional kota, di mana data dari sistem transportasi publik, jadwal pemeliharaan, infrastruktur, dan juga laporan warga atau laporan masyarakat. Ada juga namanya data dinamis seperti data pergerakan manusia dari aplikasi seluler, data cuaca, dan lainnya. Hal ini dapat mengintegrasikan digital twin menjadi sebuah dashboard simulasi yang lebih hidup atau real time. Selanjutnya ada manfaat digital twin. Simulasi dan juga perencanaan secara proaktif. Perencanaan dapat menguji skenario bagaimana jika dunia virtual sebelum menerapkannya di dunia nyata, dan bagaimana jika kita mengubah rute Trans Jogja, apa dampaknya pada kemacetan. Simulasi ini mengurangi risiko dan biaya dari pengambilan keputusan yang salah. Manajemen operasional yang efisien, manajer darurat dapat mensimulasikan penyebaran banjir atau dampak gempa pada model kota yang akurat untuk merencanakan respon yang paling efektif. Dan pemeliharaan prediktif dengan memantau kondisi infrastruktur seperti jembatan melalui sensor yang terintegrasi dengan gambaran digitalnya. Kerusakan dapat lebih diprediksi dan dapat ditangani sebelum benar-benar terjadi. Kesimpulannya, perjalanan dari pemindahan lidar hingga penciptaan digital twin menandai pergeseran paradigma dalam cara kita memahami dan juga berinteraksi dengan lingkungan kita. Kita telah bergerak dari representasi abstrak di atas kertas dengan model 3D yang kaya secara visual dan kini menuju replika virtual yang hidup dan bernapas. Teknologi pemetaan 3D tidak hanya menjawab pertanyaan di mana letak sesuatu, tetapi juga bagaimana sih bentuknya, bagaimana kondisi saat ini, dan yang paling penting apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagi kota-kota dan industri di Indonesia, mengadopsi teknologi ini adalah kunci untuk membuka tingkat efisiensi, ketahanan, dan juga kecerdasan buatan dalam menghadapi tantangan yang akan terjadi di masa depan. Mungkin itu aja dari saya. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.